menyetir mobilnya dengan cepat. Dia memegang kepalanya sedikit pusing. Pekerjaan di kantor menumpuk. Dia datang ke klub untuk menghilangkan stres, namun malah bertemu dengan sialan itu. Hal itu membuat Theo semakin buruk. Theo membelokkan mobilnya ke arah mansion. Dia merasa seperti terserang demam karena suhu tubuhnya menghangat, ditambah kepalanya sangat pusing. Theo hanya meminum 1 gelas kecil alkohol dan itu tidak mungkin membuatnya mabuk. Theo masuk ke dalam. Dia melihat Ian dan Yura tidak ada di dalam kamar. Kemudian Theo berjalan mundur ke arah kamar Yura. Dia melihat keduanya sudah tertidur dengan posisi Yura yang berbaring di atas dada Ian. Theo rasanya menghangat saat melihat hal itu. Ternyata kecepatan Theo membuat Ian mengelihatan. Gadis itu membuka matanya. Ian terkejut saat melihat wajah Theo berada di depan wajahnya. Theo hanya terus tanya, "Maaf, aku tidak tahu kecepatan bisa membuatmu terbang." Ian hanya diam-diam perhatikan wajah Theo yang memerah, mata pria itu sedikit sayu. Theo juga sadarkan Theo sih kau baik-baik saja. Theo mengangguk walaupun tubuhnya merasakan bahwa dia sedang demam. Ian memberanikan diri mengangkat tangannya dan menyentuh dahi lelaki tersebut. Ian terkejut, tangannya terasa seperti terbakar. Entah di mana rasa gugup Ian saat ini. Dengan berani dia berdiri dan menarik lengan Theo lalu membawa pria itu masuk ke dalam kamar mereka dan meninggalkan Yura sendirian di kamarnya. Yang jelas Ian merasa sangat khawatir saat ini. Ian menghampiri Theo dengan baskom berisi air hangat dan handuk bersih. Pria itu sudah berbaring di ranjang menggunakan piyama tidurnya. Ian duduk di pinggir ranjang. Dia memeras handuk tersebut dan mengusap wajah Theo yang perlahan dengan handuk hangat. Theo si Chan menganggap remeh soal sakit walaupun hanya demam ringan. Theo tersenyum. Dia merasa sangat bahagia bisa merasakan perhatian dari Ian saat ini. Makanya jangan sering tidur larut malam, jangan terlalu fokus bekerja, tapi perhatikan juga kesehatanmu. Ian merasa kesal dengan Theo yang selalu mengutamakan pekerjaan. Dia merasa sangat gugup saat ini, tertutupi dengan rasa khawatir akan Theo tersenyum dan meraih tangan Ian yang memegang handuk tersebut. Sampai akhirnya gerakan tangan Ian pun terhenti. Mata mereka saat ini saling berhadapan dan jantung Ian saat ini mulai berdetak tidak karuan. Ian mendengar hal itu. Ternyata Theo selama ini sangat kesepian di luar. Theo terlihat berkuasa, dingin dan angkuh, namun sebenarnya Theo hanyalah pria kesepian yang butuh seseorang di sisinya. Theo menarik tangan Ian dan akhirnya Ian jatuh ke dalam pelukan Theo. Kedua tangannya bertumpu pada dada bidang lelaki itu. Ian merasa terkejut dan ingin bangkit, namun Theo menahannya. Taeyong sih, panggil aku Taeyong. Taeyong. Ian hanya diam, tangannya sudah berkeringat dingin karena posisi mereka yang begitu dekat.
Bolehkah aku? Rasanya sangat manis membuatku mengingatnya setiap saat ucap yang sambil menyentuh biar Ian selalu membuatnya kepikiran dan ingin menciumnya setiap saat. Ian hanya mengangguk karena dia merasa gugup sekarang. Coba balas. Ian membuka matanya dan saat mendengar suara Taeyong, aku tidak tahu bagaimana caranya. Coba balas seperti yang aku lakukan. Ian hanya berdebar saat Taeyong memanggilnya dengan sebutan sayang. Kenapa ingin belajar bagaimana cara. Dia bukan gadis, tapi kenapa menuruti semua kemauan Taeyong. Ian menelan salivanya. Taeyong kembali. Ian saat ini dia merasa lebih rileks. Taeyong melemah. Ian bibir tersenyum saat Ian membalas bibir atasnya. Ian mematuhi perkataan Taeyong. Dia membalas ciuman pria itu saat Taeyong masuk ke dalam mulutnya. Ian membalas hingga mereka saling beradu dan membelit. Semakin panas, semakin liar. Taeyong memeluk pinggang Ian dengan erat. Ian tidak berani menatap mata Taeyong saat ini. Dia baru saja mencium lelaki itu dengan penuh. Pria memejamkan matanya dan menyentuh rambut Ian. Apakah kau siap jika aku meminta lebih? Ia menatap Taeyong dengan pandangan polosnya. Sejujurnya dia takut jika dia menagih hal itu, namun hal itu adalah kewajiban. Aku menunggumu sampai kau siap, tapi aku berharap kau menjaganya untuk kau, bukan untuk pacarmu. Aku menyiapkan diriku untuk suami yang sudah sah, bukan pacar. Jadi jangan khawatir. Selama ucapan itu Ian memejamkan matanya. Suhu tubuh Taeyong yang jauh lebih hangat membuat Ian tidak kedinginan. Sedangkan Taeyong tersenyum bahagia mendengar ucapan Ian itu. Artinya Ian menjaga dirinya dengan baik. Taeyong merasakan perasaannya kepada Ian berbeda. Dia ingin bersama gadis itu setiap saat. Bahkan saat ini dia tidak tertarik lagi kepada gadis lain semenjak ada Ian. Tunggu, sepertinya Ian merasa yang ada yang aneh. Kenapa bantalnya berdetak sangat seperti jantung? Ian membuka matanya dengan lebar. Setelah kesadarannya terkumpul, akhirnya dia menyadari bahwa semalaman tidur di dada Taeyong. Ian langsung buru-buru bangkit. Lebih parahnya, saat ini dia terkejut melihat Taeyong yang sudah terbangun dan memandangnya dengan senyuman yang kemudian berubah menjadi tawa. Ian langsung menjauh dari dada bidang Taeyong. Dia merasa malu. Ian menatap ke arah lewenya dengan mata yang membuat sempurna. Tidak, aku bisa sendiri. Ian langsung berdiri menuju kamar mandi dan menutup pintunya. Dia tertawa sambil menggelengkan kepalanya, tak habis pikir dengan kelakuan Ian. Dia mengingat tadi malam dia telah melakukan hal yang sangat curang, mencuri keuntungan saat Ian sedang tidur lelap dan gadis tidak menyadarinya. Ian menjamkan matanya dan menghela nafasnya mengingat apa yang dilakukan tadi malam.
Dia menoleh ke arah Ian dan sangat lalap dia mengayunkan telapak tangannya di depan wajah. Ian tidak ada reaksi, gadis itu benar-benar tertidur. Kemudian tangannya terulur membukakan chip itu, melihat isi dalamnya. Dia merasa nafasnya memburu. Dia meneguk salivanya dengan kasar saat melihat kulit perut Ian sangat putih dan harus tanpa celah. Gadis itu menggunakan berwarna pijat yang terlihat begitu imut. Jika tidak memakai jalan pintas, dia akan susah merayu Ian karena gadis itu sangat polos. Dia mendekati wajahnya ke arah dia menjulurkan lidahnya yang dengan pelan. Kemudian setelah tangan-tangan turun masuk ke dalam membelai Ian, dia merasa nafasnya memberat karena kelakuannya sendiri. Ingin sekali dia bermain dengan Ian sekarang, tapi tidak menyenangkan jika tanpa paksaan. Akhirnya dia memindahkan tangannya dan mengancing kembali. Dia melihat ke bawah yang mulai ia mengusapnya dengan pelan sambil membayangkan Ian. Sialan. Dia menghadap dan memejamkan matanya sambil membayangkan dia sedang bermain dengan Ian saat ini dan gadis itu menjerit dengan keras karena permainannya yang menggila. Pikiran dia semakin saat dia membayangkan Ian berada permainan Ian yang semakin cepat dan fantasi dia terus semakin menjadi. Dia mendesak lega saat dia mencapai puncak dan mengeluarkan benda itu di lantai. Dia menarik nafas dan merasa lemas dan lega karena telah keluar. Ia merasa malu pada diri sendiri karena dirinya terluka saat bermain. Biasanya dia melampiaskan langsung pada wanita manapun, namun kali ini bermain sungguh sangat memalukan. Dia memilih menarik selimut dan menariknya sampai ke atas kepala. Lebih baik dia tidak melihat daripada dan dia terus membayangkan Ian yang tidak yang melihat ke arah Taeyong. Pria itu tenggelam dalam gulungan selimut. Ian mengenakan kaos dan celana rumahannya. Dia hari ini tidak ingin masuk sekolah. Moodnya tidak baik karena kejadian kemarin. Ian ingin bolos saja hari ini. Dia berada di balik gulungan selimut pura-pura memejamkan mata sampai akhirnya dia merasakan Ian menyentuh selimutnya. Ian meletakkan telapak tangannya di kening Taeyong. Demam pria itu sudah turun hanya dalam semalam. Kau sudah berikan, aku akan ke bawah dulu membuatkanmu bubur. Tunggu, Ian menoleh ke arah Taeyong. Apakah kau tidak masuk sekolah? Ian menunduk dan menggeleng. Kenapa tidak sekolah? Aku tidak ingin sekolah hari ini. Dia menatap raut wajah Ian dengan murung. Apakah terjadi sesuatu pada gadis itu? Sudahlah di sini, coba ceritakan kenapa tidak mau sekolah. Tidak ada apa-apa. Dia masih jangan tepinya dariku kemarilah.
Sekarang coba ceritakan. Sebenarnya kemarin saat kau mengantarku, ada salah satu siswi yang melihat aku turun dari mobilmu dan dia salah paham. Lalu apa yang mereka lakukan padamu? Mereka memaksa aku untuk mengikuti siapa yang mengantarku ke sekolah. Aku mengatakan itu kenalan ayahku karena tidak percaya dan mengatakan aku yang menarik nafasnya dengan kasar. Dia tidak sanggup melanjutkan ceritanya. Mereka mengatakan aku menjual diri karena kepada pria kaya. Tidak ada yang masih bukan salahmu. Aku baik-baik saja. Kau sudah biasa dikatakan tidak oleh mereka. Sebaiknya kau pindah sekolah. Aku bisa mengurus kepindahanmu. Dan menatap ke arah Taeyong, dia menggelengkan kepalanya. Aku sebentar lagi akan lulus, jadi aku harus bertahan. Jangan dipaksakan. Bagaimana dengan homeschooling atau aku mengambil alih SMA dan sebagai bagian dari sebuah kompani agar tidak ada yang berani macam-macam kepadamu. Taeyong itu terlalu berlebihan. Aku baik-baik saja. Yang tersenyum mengangguk adiknya mendengar ucapan Taeyong yang seolah sangat peduli padanya. Dia merasa dia melindunginya saat ini. Selain Subin, karakter keduanya berbeda. Subin malas karena memperlakukan layaknya pacar yang baik, namun sosok Taeyong dewasa, seolah merangkul dan membuat dia merasa terlindungi.